Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Wina Hendrayani SBD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tabanan. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Pendidikan Danesa. Dengan nomor induk 2022402676. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja saya di SMP Negeri 2 Tabanan kelas 8 dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Pada ahana pangan dari umat. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ini lihat, ya. Sebentar ya. Baiklah anak-anak, karena hari ini kita belajar tentang materi baru, tetapi sebelum kita melangkah ke pembelajaran tersebut, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Laura, silakan bimbing temannya untuk berdoa. Silakan teman-teman berdiri sebentar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Laura sudah mau membimbing temannya. Kok Ibu melihat kalian lesu hari ini? Kenapa? Apakah karena cuaca? Cuacanya hujan-hujan kalian lesu? Ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus semangat ya. Kita harus semangat karena kita belajar tentang materi yang luar biasa hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu ingin memberikan kalian sebuah semangat yang nanti kalian jadikan kalian semangat dalam belajar selama 2 jam pelajaran hari ini. Nah, kalian tahu tepuk semangat? Tahu. Siapa yang bisa? Saya. Oke, Renata, silakan pimpin temanmu. Tepuk semangat. Semangat. Sepeda. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, semoga kalian tetap semangat. Tidak boleh ada yang sedih-sedih lagi, tidak boleh ada yang cemberut-cemberut lagi. Pokoknya harus ceria ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian membuat kesepakatan. Tahu kalian kesepakatan? Tahu. Iya. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian kerjakan selama proses pembelajaran ini sehingga hasilnya nanti itu bisa kalian pertanggungjawabkan. Nah, siapa yang mau memberikan usul? Iya, silakan Renata. Tidak boleh bermain HP, tidak boleh makan di kelas atau pelajaran. Iya. Lagi siapa yang mau memberikan usul? Silakan Daula. Tidak membuat tugas di hukuman. Iya, tidak pada saat tidak membuat tugas maka akan diberikan hukuman. Jadi kesepakatan kelas kalian yaitu ada 3. Yang pertama tidak boleh main HP. Yang kedua
tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Ada yang suka makan di kelas? Ada. Yang ketiga, apabila tidak mengerjakan tugas, maka akan dihukum. Hukumannya apa? Joget-joget kah? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kesepakatan nanti ya kalian yang menentukan apakah joget-joget atau nanti disuruh membuat lembar kerja atau mengerjakan tugas 2 kali lipat dari tugas yang dikerjakan. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Nah, setelah kalian memberikan kesepakatan, kalian telah membuat kesepakatan, Ibu harapkan kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian telah sepakati. Jadi apapun yang kalian sudah katakan tadi, kalian harus bisa bertanggung jawab supaya tidak dilanggar nantinya. Ya, siap? Ya. Oke, karena kesepakatan sudah, Ibu ingin mengajak kalian menyelam hari ini. Mumpung hujan-hujan, kita menyelam. Mau menyelam? Mau. Menyelam di mana? Di hati. Di hati, ada yang menyelam di hati. Bukan seperti itu. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk menyelami atau mengingat materi sebelumnya. Kira-kira ingat nggak kalian dengan materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Ingat nggak? Ingat. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Wah, banyak nih, rata-rata semua bisa. Diputar lagi. Ibu pilih ya. Renata, silakan. Kalau tidak salah, materi minggu lalu adalah tentang teks eksplanasi, adalah itu teks yang berisi asal-usul suatu fenomena atau peristiwa seperti alam, sosial, dan budaya. Iya, sosial dan budaya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan Daura. Izin menambahkan jawaban yang agak Bu. Minggu lalu kita membahas tentang ciri teks eksplanasi dan pola isi teks eksplanasi. Iya, Ibu pertegas lagi. Minggu lalu kita sudah membahas atau belajar tentang seperti yang dikatakan Renata tadi, kita belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Kemudian contoh-contohnya, ya contoh-contohnya kan sudah Ibu kasih tahu ya, tentang banjir, tsunami, kemudian apa lagi? Contohnya apa? Gempa bumi. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita membahas tentang pola penyajian, pola isi dari teks eksplanasi. Kemudian struktur. Nah, seperti itu ya. Nah, karena kalian sudah ingat dengan materi minggu lalu, jadi bisa Ibu anggap kalian sudah mampu atau sudah bisa melewati materi sebelumnya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar. Nanti kalian perhatikan ya gambar di depan. Nah, gambar apakah itu? Gitu nanti kalian jawab dan kalian perhatikan, kemudian kalian pikirkan itu peristiwa apa, seperti itu ya, Nak ya. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Ada Renata yang lamun, dia memikirkan cowoknya. Ada siapa lagi tuh yang lamun tuh? Ada Raka. Nah, kira-kira gambar apa saja yang ada di depan itu, yang ada di slide yang Ibu tayangkan itu? Gambar apa saja? Banjir. Terus tuh? Terus, nah siapa yang bisa gambar satu itu membahas tentang apa dan penyebabnya apa? Siapa? Anca? Banjir disebabkan karena sampah yang menumpuk di selokan sehingga terjadinya banjir, dan cara mengatasinya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan buat teman. Selanjutnya, gambar yang nomor 2 itu gambar tentang apa? Pelangi. Siapa yang bisa? Oh ya, Oka, silakan Oka. Di gambar di depan itu pelangi. Pelangi adalah sinar matahari membentuk hujan. Kemudian sinar
tersebut dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan benturan air di udara, maka tersebutlah terbentuklah sebuah pelangi. Bukan pelangi-pelangi di hatiku ya, lagunya Jamrud. Selanjutnya yang nomor 3 itu gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus. Siapa yang bisa jawab? Gaura. Oh, Siska, silakan Siska. Itu gambaran gunung meletus. Itu gambar gunung meletus ya. Terdapat magma yang ada di dalam perut bumi dan didorong oleh gas yang berkuatan tinggi. Iya, magma, silakan, terima kasih Siska. Magma yang terpendam di perut bumi itu mendorong keluar, maka akan terbentuk sebuah gunung meletus. Ya, pernah nggak kejadian-kejadian seperti ini terjadi di kehidupan sekitar kalian? Pernah. Misalnya banjir waktu ini terjadi di mana? Di depan rumah sakit, Sambulan, untung di depan sekolah kalian tidak banjir ya. Terus kalau gempa terjadi di Gunung Agung waktu ini meletus ya. Kemudian pelangi, pernah lihat pelangi? Ya, di langit yang biru. Pintar sekali kalian menjawab ya. Pelangi terdapat di langit yang biru. Nah, mengapa kalian harus belajar tentang ini? Karena fenomena-fenomena ini sering terjadi di kehidupan kalian. Jadi dengan mempelajari ini kalian dapat mengetahui asal-usulnya, penyebabnya, kemudian ciri-cirinya, dan solusi dan penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi sebuah fenomena yang baik itu alam, kemudian sosial, ataupun budaya. Nah, karena sekarang kita fokuskan ke alam jadi. Ya, misalnya kalau banjir kalian sudah tahu bahayanya, jadi apa solusinya? Kemudian setelah itu apa? Setelah solusinya, bagaimana penanggulangannya? Kemudian gempa bumi juga seperti itu, bagaimana menanggulangi? Nah, itu adalah manfaat kalian pada saat mempelajari materi yang akan Ibu berikan. Ya, bisa kalian mengerti? Bisa. Nah, dari pemaparan tadi, dari pemaparan yang sudah Ibu berikan panjang lebar, jadi dapat Ibu berikan kalian tujuan dari kalian mempelajari materi hari ini. Tujuannya yaitu pertama, kalian dapat nanti menganalisis struktur dan kaidah kebiasaan teknik ekspansi. Ya, kemudian hari ini tapi berfokuskan ke menganalisis kaidah kebiasaan saja karena minggu lalu sudah kita ke strukturnya. Sudah? Jadi materi yang akan kalian pelajari hari ini itu ada kaidah kebahasaan teknik ekspansi. Ada yang mau ditanyakan untuk materi minggu lalu atau tujuan dan materi yang akan dibahas berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Semuanya sudah siap? Oke, karena kalian sudah siap, Ibu juga sudah siap. Berarti kita akan melaksanakan tes awal dulu. Ya, tujuan tes awal itu adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian. Tapi jangan takut kalau kalian misalnya belum siap, dapat nilai kecil, kalian nangis, nggak boleh seperti itu. Itu hanya sebagai gambaran. Siap dan kalian mengikuti pembelajaran kalian. Ya, silakan dibuka HP kalian. Ibu sudah berikan kalian linknya di WA kelas, WA group. Jumlah soalnya sedikit ya, cuma 5, jadi kalian jangan takut. Udah selesai semua? Sudah, baik. Kalau kalian sudah selesai semua,
Bagaimana nilainya? Lumayan. Ya, itu bahasa yang paling bagus untuk kalian. Lumayan. Apakah lumayan baik? Apa lumayan jelek? Itu kalian sendiri yang tahu ya. Dan ibu tentunya yang tahu kan itu nanti masuk ke drive-nya itu. Nah, karena kalian sudah melaksanakan pretest, jadi ya ibu anggap kalian sudah bisa memahami ya materi sebelumnya dan akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Sebelum ibu memberikan materi selanjutnya, silakan kalian perhatikan video yang ibu berikan. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, dan tantangan temperatur laut. Namun, sekitar 90% tsunami adalah akibat dari gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah ada juga beberapa tsunami diakibatkan oleh fenomena gunung meletus. Gerakan ketika pada kali ini dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, di mana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam dan energinya sangat besar di area pantai yang dilaluinya. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai, tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi perputaran massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan melayang masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada pantai bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi di mana lempeng samudera merusut ke bawah lempeng benua. Karena longsor yang terjadi di dasar laut serta merusukkan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus salah satu akibatnya dasar laut naik turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tinggi yang dalam meter. Berikut kami sedikit ulasan bagaimana penyebab dari terjadinya tsunami. Jika kalian suka informasi ini, silakan share, like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Makin banyak tahu, makin tambah ilmu. Ya, thanks for watching ya. Gimana? Takut kalian? Kok tegang sekali mukanya? Takut? Takut dan ada yang bilang takut, ada yang tidak. Ya, itu kita serahkan lagi ke Tuhan yang Maha Esa ya. Apapun itu berkehendak. Nah, kira-kira informasi apa yang dapat kalian ambil dari video yang kita tayangkan tadi? Tsunami lagi. Nah, tsunami betul ya. Informasi yang disampaikan itu adalah tentang tsunami. Terus, apa penyebab tsunami? Gempa lagi. Meteor jatuh lagi. Terus, lagi ada? Lempeng bumi ya? Ya, bergeser. Nah, kalau ada keadaan atau kejadian seperti itu, solusi apa yang bisa kalian berikan? Untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain minimal. Ya. Berlari ke tempat yang tinggi lagi. Menyelamatkan diri. Ya. Ada lagi? Apa? Berdoa. Kalau berdoa aja nggak bisa. Berdoa harus isi lari, nggak bisa berdoa aja. Lagi apa ada?
Nah, kalian sudah lihat ya, ciri-cirinya juga kalian sudah lihat dari tayangan tadi. Ciri-cirinya kalau terjadinya tsunami seperti apa, pindahannya dan sebagainya juga. Nah, untuk mengapa Ibu menayangkan ini, nanti ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kalian lakukan. Ya. Kemudian apa yang dapat sama nggak kira-kira teks berita dengan teks eksplanasi? Sama nggak? Beda. Apanya yang membedakan dari tayangan ini? Waktu ini kan Ibu sudah memberikan tayangan berita. Nah, ini sekarang Ibu memberikan tayangan teks eksplanasi. Apa kira-kira yang membedakan? Ya, Gaura. Teks berita, teks eksplorasi tujuan untuk memaparkan suatu fenomena. Ya. Sedangkan teks berita digunakan untuk melakukan hasil. Ya. Ingat ya, kalau teks eksplanasi dia memaparkan, ya, memaparkan ciri-ciri dari suatu peristiwa. Nah, sedangkan kalau teks berita itu adalah melaporkan. Setelah terjadi gunung meletus, gitu. Sedangkan teks eksplanasi itu adalah disebutkan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Oke, untuk sekarang berarti kalian sudah siap ya? Kita bekerja kelompok, sudah siap? Sudah. Dari video tadi sudah Ibu berikan rangsangan kalian bagaimana caranya kalian mengerjakan nanti LKPD-nya supaya kalian bisa sama kalian mengaitkan tentang kaidah kebahasaan. Teks berita juga waktu ini seperti itu. Sekarang membahas tentang teks eksplanasi. Nah, silakan kalian cari teman kelompoknya, kalian cari 4 atau 5 orang ya. Silakan kalian tentukan sendiri temannya. Silakan. Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Sudah semua ya? Nah, karena kalian sudah semua dapat LKPD, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, tugasnya itu akan memberikan petunjuk kerjanya. Bagaimana proses mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, kalian sudah berkelompok. Kedua, peserta didik membaca dengan cermat ya. Dengan cermat, baca dari awal sampai akhir, jangan ke tengah-tengah aja atau di akhir aja. Belajar membaca secara menyeluruh. Kemudian menentukan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks. Ya. Yang ketiga, peserta didik menuliskan lembar jawaban dan mempresentasikannya. Sudah siap semua? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan dulu. Presentasinya itu di depan kelas atau di bangku? Nah, untuk presentasi nanti kalian kalau tulis 1 orang di kelompoknya, tapi dari bawah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Andika. Penggunaan kata istilah atau teknik kata istilah atau teknik itu adalah kata yang berhubungan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam teks ini. Nah, jadi misalnya tentang
baru atau baru yang misalnya kalau reboisasi dia bisa kalau motor berarti dia dari jarak sparing ya bisa nanti yang lainnya ada yang bertanya lagi. Iya, penggunaan konjungsi kronologis artinya ya dan banyak lagi nanti dia banyak nah itu sebenarnya mengetahui artinya kemudian di teks caranya bisa ya. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Sudah? Silakan dikerjakan dulu. Sudah semua? Sudah. Oke, karena sudah semua, maka selanjutnya kita presentasi ya. Masing-masing kelompok siapkan dan pilih siapa yang mau tampil ya. Udah ya, udah siap ya? Nah, siapa yang mau pertama kali tampil? Siapa yang mau presentasikan pertama kali? Ayo, siapa? Ya, silakan. Kelompoknya Zaura. Perkenalkan, saya Rina Sabtu dari kelompok Starlight. Ini saya akan Starlight. mempresentasikan hasil analisa dari kelompok kami. Dalam teks menggunakan konjungsi kausalitas karena menggunakan konjungsi kronologis dari kemudian dan ketika, menggunakan kata istilah atau teknis, perhiasan gelombang frekuensi atmosfer, penggunaan kata benda jenis fenomena Apalagi ya itu presentasi dari kelompok 1. Yang lainnya ada yang mau menanggapi atau ada yang kurang sependapat dari kelompok 1? Ya, ini kelompok cowoknya. Ya, silakan. Kami dari kelompok Libat izin menanggapi jawaban dari kelompok Starlight. Ya, Menurut kami sudah benar, hanya menambahkan ada lagi satu konjungsi kausalitas yang belum ditemukan dalam teks, yaitu kata sehingga dalam kalimat warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek atau memiliki frekuensi paling tinggi, sehingga warna merah dan ungu tidak akan bertemu. Iya, begitu ya kelompoknya Starlight. Berarti ada yang kurang lagi satu konjungsi kausalitas. Ya, selanjutnya tepuk tangan dulu buat kelompok. Nah, kelompok lain bagaimana? Sama? Sama. Nah, seperti yang dikatakan kelompok 1 dan kelompok Libat itu bahwa harus dibaca dulu untuk menentukan kaidah kebahasaan yang benar. Ya, dibaca dengan teliti, jangan sampai ada yang kurang kalian menganalisis. Nah, siapa lagi yang mau presentasi? Silakan angkat tangan. Oke, kelompoknya Renata, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Pes. Ya. Oh ya, kelompok cepat ya. Yes. Wow, pantas cepat semuanya. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Penggunaan konjungsi kausalitas adalah karena kata ini terbuka dari cahaya merah. Penggunaan konjungsi kronologis atau kemudian sehingga tersebut dibiasakan oleh kecilan air di udara. Penggunaan kata atau istilah teknis yaitu satu pembiasaan dua gelombang tiga atmosfer. Penggunaan kata benda jenis fenomena yaitu pelangi. Iya. Sudah? Yang lainnya udah bisa? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Ada yang mau menanggapi atau kurang sependapat? Wah, ini pas cewek cowok pas ini ya. Apakah ada ini di antara kalian? Silakan. Oke, dari kelompok Pegasus ini lah. Pegasus dari kelompok dari Renata. Iya, kelompok Renata. Menurut kami sudah benar. Hanya untuk istilah teknis ada kata frekuensi yang belum ditambahkan. Nah, kata frekuensi bagaimana?
Kelompoknya Renata bisa, tas bisa menerima. Nah, terima kasih katanya kelompok tas. Terima kasih ya sudah mau menambahkan. Berikan tepuk tangan buat teman-teman saya. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa penggunaan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks pelangi itu ada apa tadi? Ada kausalitas, kemudian kronologis, lagi apa? Teknis, selanjutnya kata jenis fenomena. Ya, sudah kalian tentukan tadi yang mana termasuk konjungsi kausalitas, ada kata karena, lagi selanjutnya ada kronologis. Apa kronologisnya? Kaidah kebahasaannya. Kemudian selanjutnya ada kata teknis, frekuensi, gelombang, atmosfer. Kemudian ada kata benda, yaitu pelangi. Seperti itu ya Nak ya. Semuanya paham semua? Berarti untuk diskusinya sudah bisa dipahami? Sudah bisa mengerti ya semuanya? Ya, karena sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semuanya ya? Nah, karena semuanya sudah, karena kalian sudah semua mengumpulkan LKPD, karena kalian semua sudah mengumpulkan LKPD, maka ibu ingin menanyakan atau siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Siapa yang bisa? Oh ya, ibu pilih Andika dulu ya. Yang lainnya semuanya ibu ucapkan terima kasih. Kesimpulan kaidah kebahasaan dan eksplorasi meliputi pertama menggunakan konjungsi kausalitas seperti karena, sehingga, dan sebab. Kedua menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian dan lalu. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Dalam pembelajaran itu ini juga merupakan benar-benar pengingat kami dan berani dan juga menggunakan kata atau istilah teknis, pembiasaan dan pembiasaan. Ya, oke. Nah, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, seperti yang dikatakan tadi, pada saat kalian membahas LKPD ya, membahas LKPD ada beberapa konjungsi kata, ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks pelangi. Yang pertama, ada apa? Kaidah kebahasaannya. Lagi? Nah, sudah ya. Di sini di papan juga sudah ada, di apa namanya, di FB juga sudah ada. Ya. Untuk materi itu bisa kalian baca di bahan ajar yang Ibu sudah berikan di WhatsApp group, kemudian di buku juga sudah ada, kemudian di LKS juga sudah ada. Ya, Ibu hanya menegaskan aja hari ini bahwa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam
Teks eksplanasi yaitu ada 4, yaitu konjungsi kausalitas seperti yang dikatakan oleh Anita tadi, Renata dan lain teman-temannya. Kemudian ada konjungsi kronologis menggunakan kata teknis, dan yang keempat menggunakan istilah atau kata benda yang merujuk ke fenomena yang terjadi pada saat itu. Ya, sudah semuanya paham? Oke, karena sudah paham, sudah memahami dengan materi yang itu sudah berikan, kira-kira siapa yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Silakan. Dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Kita mendapatkan pengetahuan baru tentang fenomena-fenomena alam dan struktur dan kaidah kebahasaan eksplanasi. Iya, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, refleksinya seperti yang dikatakan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian pembelajarannya menarik karena disertai dengan gambar dan video. Terima kasih ya Nak ya. Nah, karena kalian sudah paham semua, dan sudah mengerti, saatnya kita ngapain? Ayo. Saatnya kita ngapain? Nah, kita mengadakan evaluasi. Kita mengadakan proses. Silakan dikeluarkan HP kalian. Silakan dikerjakan. Nah, sudah ya semua. Nilainya sudah kelihatan di depan. Nah, bisa kalian perhatikan. Nah, sudah kalian lihat ya nilai-nilainya kalian. Bagaimana? Puas dengan nilai kalian? Ya, sudah ada nilai 100, ada 90, ada 80, 70 dan lain sebagainya. Sudah beragam nilai kalian. Nah, Ibu harapkan bagi yang nilainya sudah di atas KKM, itu nanti Ibu akan berikan kalian pengayaan. Kemudian untuk yang nilainya di bawah KKM, maka itu akan Ibu berikan remedial. Ya, link remedial dan sudah Ibu berikan di WhatsApp grup kelas. Jadi silakan nanti dikerjakan ya. Nah ya, kalau yang merasa dirinya nilainya kurang. Dan untuk evaluasi juga diambil seperti yang Ibu katakan tadi ya sebelum pembelajaran. Nilai evaluasi itu diambil juga dari keaktifan kalian, baik kalian aktif dalam proses pembelajaran, aktif bertanya, aktif menjawab, ya bukan berdasarkan dari teks ini aja, dari proses aja. Ya, jadi usahakan kalian selalu aktif dalam proses pembelajaran. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, untuk pembelajaran, karena sudah Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan materi yang harus kalian pelajari, yang akan kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari menyajikan teks eksplanasi. Ya, masih sama dengan materi sebelumnya teks eksplanasi, tetapi indikatornya adalah menyajikan teks eksplanasi. Silakan nanti dipelajari buku paketnya, ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Ya, karena sudah paham, maka untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Silakan, Laura, teman-temannya untuk berdoa karena kita mulai pembelajaran tadi dengan berdoa. Silakan Pak teman-teman untuk berdiri. Sejak awal kita sudah mengawali dengan doa, kita akan diri juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Laura. Pada asana Parama Sati. Sati, Om. Oke, silakan istirahat ya Nak ya, karena sudah waktunya